Lanjut lagi nih, maaf nih jamaah Islam itu yang ada di rumah, Masya Allah ya. Ada juga mungkin gak semua yang namanya pernikahan itu mulus ya. Mulus dalam arti mendapatkan restu, setelah restu baru nikah, setelah itu baru punya anak. Tapi ada juga orang yang kejadian, mohon maaf dan tanda kutip, hamil di luar nikah. Nah ini bagaimana hukumnya menikah dalam keadaan hamil atau harus menunggu melahirkan dulu baru dinikahi? Pada saat orang yang sama nih, kalau orang yang beda ini beda lagi urusannya kali ya, kita nggak tahu juga. Mau izin penjelasan nih guru kita nih, ada Ustadz Ahmad Ridwan. Ustadz Air, tafadhol. Ini Ustaz Maulana, Bang Faldi, Bunda Tuti, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu ba'd. Beginilah memang tatkala kita bicara tentang sebuah keadaan, la yakhlu an hukum, mesti tidak pernah lepas dari bagaimana Islam memberikan sorotan hukum di dalamnya. Termasuk jika Bang Fadli tanya bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Pertama ada sebuah riwayat yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi secara hasan dari Rasulullah SAW melalui jalur sahabat yang bernama Ruwaifi' bin Thabit. Beliau mengatakan, barang siapa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyiram di atas siraman air orang lain. Apa maksudnya? Janganlah dia menumpahkan spermanya di atas sperma yang ditumpahkan oleh orang lain. Ini pertama menjadi patokan kita, menjadi rujukan kita dalam masalah ini. Kemudian para ulama mengatakan bagaimana hukum menikahi wanita yang hamil. Pertama, hamilnya kalau dia karena setelah ditalak oleh laki-laki, maka dia punya iddah sampai melahirkan. Enggak boleh dia menikah pada saat dia seperti itu dalam keadaan hamil. Yang kedua, kalau hamilnya ini karena tadi dia berzina. Di sini ada dua pembahasan. Pembahasan pertama, kalau yang menghamilinya adalah yang akan menikahinya ini. Nah, seperti itu para ulama mengatakan boleh ya sampai dia itu melahirkan baru al-khalwah biha, halal baginya untuk berkhalwat dengan laki-laki yang menikahinya. Zahaba ilaihi asy-Syafi'iyah. Berpendapat dalam masalah ini adalah kalangan Syafi'iyah. Tapi wa zahaba Ahmad, dan Imam Ahmad bin Hanbal zahaba ila butlanihi, menganggap ini adalah batil. Ya, kenapa? Karena dalam keadaan hamil tadi. Nah, ikhwati billah azanillahu yakum, ini bahasan yang pertama. Adapun bahasan yang kedua, kalau ternyata yang menghamilinya orang lain, yang menikahinya orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di sini kita bahas sesungguhnya tidak halal, ya. Bahkan Allah melansir di dalam Quran surah An-Nur, tidaklah menikahi wanita yang berzina kecuali laki-laki penzina dan atau seorang yang musyrik, laki-laki musyrik. Nah, dari situ kita tahu bahwasanya ini masalah cukup pelik. Bagaimana nanti setelah dia menikah, kendati dia nanti sah misalkan seperti itu dengan teman tadi teman zinanya, maka yatarattab 'alaihal ahkam, tetap hukum itu berlaku. Anak yang lahir tadi bukanlah anak secara syar'i, kendati itu anak biologis. Artinya dia tidak akan mendapatkan warisan dan ayah ini tidak sah menjadi ayah sebagai walinya. Karena bahaya sekali apa yang terjadi kalau seorang itu hamil di luar nikah secara syar'i. Nah, himbauannya jangan sampai ini terjadi. Mengapa? Kalau Anda takut gelombang, jangan pernah berumah di tepi pantai. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Anda takut ombak ya kan, main-main di pinggir pantai. Gitu ya, jatuh. Nauzubillah ya, nauzubillah min zalik, summa nauzubillah min zalik. Ini Masya Allah, masalah kayak gini ini masalah-masalah hal-hal yang bukan, jangan sampai dianggap enteng nih. Jadi, karena urusannya ribet dan berabe, panjang. Betul-betul tadi guru kita Ustaz Air itu luar biasa. Memaparkannya dengan penuh kehati-hatian. Iya benar, karena banyak pendapat Masya Allah luar biasa.